Bab 431. Biar aku saja, biar aku saja. Menjadi tubuh hantu. Pria paruh baya itu menatap Mileye, matanya menjadi semakin panas dan serakah. Mileye berjalan menuju pria paruh baya dengan pedang di tangan. Aku tidak tahu berapa banyak master suci yang masih kamu miliki. Pria paruh baya itu mencibir. Dunia takut padamu Mileye, tapi sekte hantu tidak takut. Suara itu terdengar, dia mengangkat penanya untuk menunjuk Mileye di udara. Dalam sekejap, bintik hitam tiba-tiba muncul di ruang hampa di depan Mileye, dan tak lama kemudian, bintik hitam itu meluas dengan cepat, menelan Mileye dalam sekejap mata. Tapi saat berikutnya, titik hitam itu tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya. Kamu bisa memperbaiki ruang hampa, bagaimana mungkin, kamu? Pada titik ini, sedikit cahaya pedang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria paruh baya itu mengangkat pena sedikit ke depan, dan titik ini berada tepat di atas cahaya pedang. Bang! Cahaya pedang itu pecah, dan Mileye mundur berulang kali. Pria paruh baya itu mengepalkan tangan kirinya, dan tangan kanannya mengangkat pena ke arah Mileye dengan satu pukulan, hancurkan. Cahaya tinta melintas di lapangan. Mileye mengangkat pedangnya untuk memblokir. Bang! Mileye mundur lagi, retret ini benar-benar menjauhkan diri dari pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik tangan Mileye yang gemetar. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya begitu kuat dalam tahu pedang, tetapi tubuh fisikmu juga sangat mengerikan. Ketika suara itu terdengar, dia mengangkat pena secara vertikal, lalu secara horizontal, bagi. Suara itu terdengar, dan ruang hampa di sekitar Mileye segera mulai hancur, dan pada saat ini, Mileye merasa seperti tubuhnya ditarik oleh ribuan kuda. Mileye terkejut, dia buru-buru mengorbankan aturan Tao ruang hampa. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya langsung pulih, tetapi wajahnya sangat pucat. Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya. Kamu menggunakan ruang hampa untuk memperbaiki benda asing. Kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Kali ini, ada sarung pedang muncul di tangan kirinya. Ketika dia datang ke pria paruh baya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bersenandung. Satu dengungan pedang menghancurkan langit. Ruang hampa di sekitar laki-laki paruh baya itu langsung dihancurkan oleh dengungan pedang ini saat ini. Di bawah pedang, setelah pria paruh baya itu memperhatikan pedang itu, wajahnya berubah drastis, dan dia segera memblokir dengan pukulan horizontal. Bang! Tanah di bawah kaki pria paruh baya itu retak seketika, tapi dia berhasil memblokir pedang Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Bang! Ketika pedang jatuh, pria paruh baya itu langsung mundur beberapa puluh meter jauhnya, dan tepat saat dia berhenti, sebuah pedang diam-diam terbang keluar dari ruang hampa di depannya. Mata pria paruh baya itu sedikit menyipit, dan dia menunjuk dengan tangan kirinya, dan langsung menjepit pedang. Namun, pada saat ini, pedang terbang hitam tiba-tiba menembus dadanya. Pedang spiritual energi negatif. Pada saat ini, Mileye baru saja mengeluarkan pedang spiritual energi negatif. Karena dia tahu bahwa jika dia menggunakan pedang spiritual energi negatif sejak awal, lawan pasti bisa menghentikannya. Orang di depannya ini terlalu kuat. Waktu pelepasan pedang energi spiritual negatif ini harus tepat waktu, karena dia hanya punya satu kesempatan. Ketika pedang energi spiritual negatif melewati dada pria paruh baya itu, Mileye tidak berhenti di situ. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mengembun di sekelilingnya, dan saat berikutnya, semua pedang energi ini muncul di depan pria paruh baya itu.
Namun, pria paruh-baya itu menghilang begitu saja. Mileye tiba-tiba menoleh. Seorang pria paruh-baya berdiri di sana 100 meter di sebelah kanan, dan pada saat ini, dua pria tua berdiri di kedua sisinya. Semuanya adalah Master Suci. Pria paruh-baya itu melirik dadanya, yang dengan cepat membusuk. Setelah hening sejenak, pria paruh-baya itu menatap Mileye, pedang tingkat peri. Berapa banyak harta yang kamu miliki? Pada saat ini, dia sedikit tertekan. Kekuatan Mileye memang sangat mempesona hingga membuatnya sedikit takut, tapi Mileye terlalu berbeda dengan tingkatan alamnya. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin bagi Mileye untuk mengalahkannya. Tapi masalahnya, Mileye memiliki terlalu banyak harta. Dia sangat iri dengan pedang hitam yang dikeluarkan Mileye sebelumnya. Tapi sekarang, dia mengeluarkan pedang lain, dan pedang ini masih merupakan senjata peri. Dan dia tahu bahwa Mileye pasti memiliki harta lain setingkat ini. Mileye berjalan menuju pria paruh-baya dengan pedang di tangan. Biarkan aku melihat berapa banyak Master Suci yang masih kalian miliki. Suara itu terdengar, dan baju besi emas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dengan penampilan baju besi emas ini, seluruh setelan dewa muncul. Pada saat ini, auranya meroket lagi. Melihat adegan ini, wajah pria paruh-baya di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat masam. Ini senjata peri lagi. Senjata peri lagi. Wajah kedua lelaki tua di samping lelaki paruh-baya itu juga sedikit jelek saat ini. Meskipun mereka adalah master alam suci, mereka tidak berani meremehkan peralatan tingkat peri. Selain itu, Mileye mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Di sebelah pria paruh-baya itu, seorang pria tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Penjaga Tonoyu, tolong beritahu ketua sekte." Seorang pria paruh-baya bernama Tonoyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua sekte tidak ada di dunia surga." Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Lihat ke bawah." Tonoyu menoleh untuk melihat ke bawah gunung. Di bawah gunung, lelaki tua itu telah ditekan oleh anjing kaisar. Dapat dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum lelaki tua itu dikalahkan. Wajah lelaki tua itu sedikit jelek, Mardikin hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Pada saat itu, ketika monster itu dibebaskan, ditambah Mileye ini, kita bukan lawannya, dan kita harus memberitahu ketua sekte. Tonoyu melirik Mileye, "Jika kita bertiga bergabung, bisakah kita membunuhnya dalam waktu singkat?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya. Dia mengenakan pakaian dewa tingkat peri. "Kita tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat, dan tubuhmu juga sedang membusuk, kekuatanmu sangat berkurang. Selain itu, orang ini tidak tahu punya kartu truf apa lagi, dan sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk berlarut-larut seperti ini. Baik memanggil ketua sekte, atau mengaktifkan formasi penjaga." Tonoyu terdiam sesaat, lalu berkata, "Aktifkan formasi penjaga." Pria tua itu sedikit mengernyit, mengapa tidak memanggil ketua sekte? Tonoyu menggelengkan kepalanya, ketua sekte tidak ada di dunia surga, dia pergi ke kota pengubur langit, dan ada pemimpin istana Weiyang yang menjaganya. Transmisi suara di sini tidak dapat ditransmisikan sama sekali, dan jika dikirim secara pribadi ke sana, masalahnya akan lebih besar kalau ketahuan oleh pemimpin istana Weiyang. Selain itu, penjaga gerbang tidak ingin pemimpin istana Weiyang tahu bahwa dia pergi ke kota pengubur langit. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu aktifkan formasi penjaga." Tonoyu mengangguk, dia menoleh dan melirik pintu, "Aktifkan formasi." Suara itu terdengar, dan seluruh gunung hantu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya hitam melayang keluar dari seluruh gunung hantu. Di antara cahaya hitam ini, ada banyak roh jahat. Di kejauhan,
Mileye berhenti dan sedikit mengernyit. Ini formasi pulihan ribu hantu. Di sekeliling, ada suara keheranan. Sekte hantu ini ternyata telah mengaktifkan formasi besar 10.000 hantu. Bisakah tidak memulainya? Mileye ini mengenakan pakaian dewa, dan Master Suci tidak berdaya dengan dia. Jika terus bertarung dengannya, Master Suci Sekte Hantu mungkin harus bertarung sampai mati semua. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Mileye sendiri akan begitu kuat, dan dia memiliki begitu banyak harta di tubuhnya. Tidak mudah pendukung di belakang orang ini. Terus awasi. Mari kita lihat bagaimana dia mengatasi formasi hantu ini. Di sisi lain, Charminmu dari Paviliun Baik Xiao memandang Mileye di bawah, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di bawah, seluruh gunung hantu mulai bergetar hebat, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari kuburan di atas gunung hantu, dan akhirnya semua berkumpul di puncak gunung hantu. Pada saat ini, seluruh puncak gunung hantu dipenuhi dengan roh-roh jahat. Hantu-hantu ini menatap Mileye di bawah, mata mereka penuh keserakahan. Mileye terdiam. Ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak hantu. Tidak hanya begitu banyak, bahkan mereka sangat kuat. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat tiba-tiba terdengar di kepalanya. Majikan muda, biarkan aku datang, biarkan aku datang. Suara roh pedang penakluk jiwa. Mileye tercengang. Roh pedang penakluk jiwa menambahkan, majikan muda tidak tahu, aku bisa menangkap semua jiwa ini. Mileye tercengang, dan kemudian dengan cepat berkata, kalau begitu keluar dan ambil. Roh pedang penakluk jiwa berkata, jangan khawatir, ada banyak roh jahat di tanah ini, dan aku akan segera keluar setelah mereka semua dibebaskan. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk menghadap Tono Yu tidak jauh, dan mencibir, inikah formasi hebat sekte hantu? Ternyata hanya begitu saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas, dan hantu di sebelah kanan langsung dihancurkan oleh pedang ini. Tono Yu menatap Mileye, benarkah? Saat dia mengatakan itu, dia menginjak kaki kanannya dengan lembut, dan segera, tanah di bawah tiba-tiba retak, dan kemudian, semakin banyak roh jahat terbang keluar dari kedalaman tanah, dan dalam beberapa saat, seluruh gunung hantu penuh dengan berbagai jenis roh jahat. Pada saat yang sama, lubang merah darah muncul di bawah kaki Mileye, dan darah yang tak terhitung mulai berkumpul menuju lubang ini. Mileye melirik lubang berwarna darah di bawah kakinya, dan roh pedang penakluk jiwa tiba-tiba berkata, jangan khawatir, majikan muda, darah ini adalah darah para hantu ini semasa mereka hidup. Mereka menggunakan darah ini untuk memenjarakan majikan muda. Majikan muda jangan khawatir, tunggu saja. Aku bisa menyedot semua darah ini. Aku bisa merasakan bahwa semua hantu di bawah tanah akan segera dilepaskan mereka. Majikan muda mohon tunggu sebentar. Mileye sedikit mengangguk, oke. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melirik ke bawah. Anjing kaisar dan lelaki tua itu masih bertarung, tetapi pada saat ini, lelaki tua itu sudah mundur dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Ditunda. Dia akan menundanya sekarang, sampai anjing kaisar sempat datang ke sini, karena dia tidak yakin apakah ada sesuatu di balik sekte hantu itu. Memikirkan hal ini, Mileye mengangkat kepalanya dan menghadap Tono Yu. Aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan sekte hantu. Mengapa sekte hantu menangkap adik perempuan aku? Tono Yu berkata dengan suara dingin, siapa yang tahu dia adalah saudara perempuanmu? Tentu saja, bahkan jika tahu, dengan fisiknya yang istimewa, sekte hantu juga tidak akan menyerah. Mileye mengepalkan tangan kanannya perlahan, ekspresinya tenang, sebenarnya bagaimana dia sekarang?
Tonoyu hendak berbicara ketika lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berkata, dia menunda-nunda waktu. Mendengar ini, Tonoyu terkejut. Dia melirik anjing kaisar dan lelaki tua di bawah. Dalam sekejap, dia berbalik untuk melihat Mileye. Mileye, bayar harga untuk ketidaktahuanmu. Ketika suara itu terdengar, dia mencubit sebuah keputusan dengan kedua tangannya, dan berkata dalam hati, puluhan ribu hantu mematuhi perintah, serang. Mengatakan itu, tangannya membentuk segel pada Mileye. Dalam sekejap, roh-roh jahat di seluruh gunung hantu itu bergegas menuju Mileye dalam formasi darah di kejauhan seperti anjing jahat. Pada saat ini, dunia berubah warna. Wajah Mileye tanpa ekspresi. Tepat ketika hantu-hantu itu mendekatinya, Mileye tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang dan menunjuk ke udara, hisap semua. Pedang penakluk jiwa sedikit gemetar, dan dalam sekejap bersambung.